Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke, di video kali ini saya mau review Vivo Y20s. Nah, Vivo yang saya review ini non resmi ya, atau garansi toko biasanya. Ini banyak di marketplace. Dan saya beli harganya hanya 900 ribuan aja. Vivo Y20s ini pertama kali rilis itu tahun 2020 ya. Udah 4 tahun. Nah, kira-kira masih oke nggak nih kita pakai di tahun 2024 ini ya? Ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 460 ya. Dan di situs resminya itu atau di web resminya ada yang kapasitasnya 6128 dan 8128. Nah, yang saya beli ini kapasitasnya 8128, tapi karena garansinya non resmi, saya jadi ragu apakah dalamnya atau spesifikasinya sesuai gitu ya dengan Vivo yang garansi resmi. Makanya jangan kemana-mana. Nah, saya sudah menggunakan aplikasi DevCheck untuk mengetahui dalamnya ya, atau RAM realnya. Nah, ternyata benar saja RAM realnya itu hanya 4128. Nah, nggak sesuai ya, karena yang saya beli ini adalah RAM yang 8128. Nah, ini juga agak bingung ya, karena kalau di web resminya itu hanya ada sebenarnya tipe 6128 dan 8128. Jadi ini agak sedikit berbeda ya. Ada yang tipe 4 gitu. Nah, kita lanjut berikutnya ya, apakah prosesornya Snapdragon ya? Ternyata secara prosesor juga bukan Snapdragon 460 melainkan MediaTek Helio P35. Ya, walaupun mereka itu imbang ya. Jadi kalau MediaTek ngeluarin Helio P35, Snapdragon 460 atau setara gitu ya. Tapi kita tidak dapat Snapdragon ya sesuai dengan spesifikasi realnya kalau di garansi resmi. Gitu ya teman-teman. Perangkat ini terbaca Vivo V2026. Nah, nggak kebaca Vivo 20s ya. Ini agak bingung, agak aneh juga. Lalu untuk Androidnya menggunakan Android versi 10 ya. Ini jadi masih aman ya untuk WhatsApp. Untuk baterainya ini kapasitasnya di 5000 mAh ya. Cukup besar sih ya baterainya. Masih bisa nafas lega lah kita. Paling nggak baterainya gede walaupun prosesor sama RAM-nya nggak sesuai. Lalu jaringannya saya menggunakan WiFi, tapi untuk SIM card bisa ya, udah saya coba. Kamera ini untuk belakangnya 13 megapiksel dan di belakangnya 8 megapiksel. Nanti kita tes ya untuk hasil kameranya gimana. Untuk sensor-sensor lengkap, tapi ini belum ada NFC, jadi nggak bisa tap kartu atau e-tol ya. Tampilannya ini ya memang karena tahun 2020 dia masih menganut model teardrop ya, yang saat itu ngetren. Jadi ada kamera satu di atas. Di bagian belakang ini yang kelihatan keren ya, tuh seperti ada efek-efek apa ya, berkilau gitu ya. Jadi kelihatannya elegan. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi kelihatannya keren tuh ya. Untuk main Mobile Legends ini aman ya teman-teman, nggak ada delay atau apa nge-lag ya, dan handphone juga nggak panas. Jadi saya coba install, terus saya coba mainkan. Untuk pertama kali itu nggak berat ya. Untuk beberapa tipe yang saya tes itu saat install dan dimainin pertama kali gini aja udah terasa anget, tapi ini enggak ya, adem anyem aja gitu ya. Oke, kesimpulannya untuk main game aman ya. Untuk nonton YouTube lancar ya, saya menggunakan jaringan WiFi, gambarnya juga oke. Cuma yang perlu diperhatikan teman-teman, saat pertama kali beli ini YouTube-nya tuh langsung minta update gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, dia bukannya nggak bisa connect atau nggak bisa YouTube, cuma dia minta update aja. Silakan langsung diupdate di Play Store. Dan ini aman tuh ya, gambarnya juga bagus, nggak buffering. Saya menggunakan WiFi, jadi untuk hiburan aman. Kalau kameranya menurut saya sangat-sangat kurang ya, agak burem gitu loh. Hasilnya tuh kayak berbayang atau ya burem lah hasilnya, ini seperti ini hasilnya ya. Oke, lalu untuk videonya juga sama sih ya. Di studio ini relatif seperti tidak padat gitu pixelnya, seperti ya agak burem gitu, kayak resolusinya rendah gitu ya. Oke, saya cek emailnya menggunakan yang pertama yang belakangnya 567 ya. Nah, ini sayang sekali terbacanya adalah Oppo F9 Pro ya, bukan Vivo. Padahal ini Vivo Y20s. Nah, sayang sekali emailnya tembakan, tapi nggak usah khawatir, udah saya cek bahwa bisa semua operator Indonesia gitu ya. Itulah hebatnya Indonesia. Oke, tadi semua udah kita cek ya, dalam baik secara spesifikasi maupun untuk hiburan.
Nah, sekarang berarti saatnya kesimpulan. Jadi kalau dari sisi positifnya dulu nih ya. Dari sisi positifnya dengan harga 900 ribuan handphone ini aman ya untuk buat main game, nonton YouTube, install aplikasi lainnya. Tadi kan udah kita tes juga ya untuk main Mobile Legends ya, nonton YouTube juga aman. Juga ini memang bisa SIM card semua Indonesia ya, gitu. Nah, cuma memang ada minusnya di kameranya ya. Hasil kamera dan videonya itu menurut saya kurang atau tidak bisa diharapkan. Nah, lalu kekurangan yang lainnya adalah memang ini karena garansi non resmi, kita tidak bisa klaim jika ada apa-apa atau kerusakan ke Vivo-nya langsung. Balik lagi ke teman-teman menyesuaikan budget dan kebutuhannya. Jika dirasa memang dengan budget segitu memenuhi kebutuhan teman-teman, ya silakan dipertimbangkan untuk dapat meminang Vivo Y20s ini. Tetapi jika yang dibutuhkannya kamera dan kebutuhan lain, ya silakan dipertimbangkan. Oke, sekian dulu dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.